Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi sama saya di channel Coaching Kendor. Kali ini kita akan membahas perihal upgrade laptop lama supaya kita bisa pakai program zaman-zaman sekarang, ya setidaknya untuk Zoom, ngetik ya untuk anak-anak sekolah lah gitu. Laptop-laptop yang sudah lama yang akan kita upgrade supaya dia bisa memakai program-program sekarang. Hingga Windows 10 pun kita sebenarnya masih bisa untuk di-upgrade ke sana gitu. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu, mohon maaf sebelumnya saya sudah lama tidak membuat ini lagi ya konten karena ada beberapa kendala terkait, termasuk salah satu renovasi rumah juga, terus perihal saya sakit dan lain-lain lah gitu. Jadi kita skip aja langsung. Kali ini saya diminta tolong sama teman saya bahwa dia minta di-upgrade kan, karena ya harga laptop ini sekarang kan lagi naik mahal ya. Seperti ya udah harganya udah gila-gilaan lah gitu. Jadi kali ini saya akan kita akan membahas laptop yang dia kasih ke saya apakah bisa di-upgrade, dan dia bilang ada beberapa error juga, bisa diperbaiki atau tidak gitu ya. Kali ini saya hanya membahas untuk mengupgrade-nya, apakah dia bisa menjadi kembali cepat dibandingkan dia sebelumnya. Nah, laptopnya ini ya saya kasih beli ini laptopnya HP Compact Presario V3000 ya kalau nggak salah nih ya. Ini kayak ini kalau kita lihat di sini, ini HP Compact Presario. Di sini sih ada ininya nih. Nih serinya V3000 kalau nggak salah, ini seri dual core-nya. Kendara dari laptop ini satu, baterainya jebol. Yang kedua, katanya wifi-nya susah nangkep gitu kan. Nah, yang ketiga, lemot. Masuk Windowsnya sih normal gitu, masih lumayan cepat lah. Cuma kalau ketika dipakai program-program tuh dia lemot gitu. Untuk ngetik aja dia kesulitan katanya. Dia bilang gitu. Emang HP Compact Presario V3000 ini kalau tidak salah saya lihat sepintas dia rilis pada tahun 2006-2007, karena ini masih prosesor dual core ya. Jadi ya wajar sih kalau untuk laptop tahun udah 10 tahunan lebih udah tidak layak dipakai. Mungkin ada dalam segi dari harddisknya sudah kena beberapa sektor yang udah bad gitu ya, disebutnya bad sektor gitu. Mau nggak mau kita harus ganti. Jadi teman-teman kalau punya laptop lamanya jangan dibuang selama dia selama slot si harddisknya ini SATA, kita masih bisa upgrade kok ke ya, bisa ke upgrade ke SSD. Ini saya upgrade nanti akan ke SSD. Kita cek dulu laptopnya buat teman-teman tahu seperti apa awalnya ini laptopnya. Sorry, saya kebalik sepertinya. Oh enggak, saya harus nyalainnya pakai listrik karena emang baterainya udah jebol. Kita lihat ya, kita lihat ini, kita nyalain, kita teman-teman bisa lihat seberapa lemotnya dia bootingnya. Kita lihat aja ciri khas laptop dulu tahun 2010 ke bawah ya. Kebanyakan dari mereka tuh masih ada slot RAM CD gitu buat kita masukin CD ya. Zaman sekarang sepertinya orang lebih ini pakai eksternal aja. Ini ya, kita lihat bootingnya lumayan sih, nggak terlalu lemot ya. Ini bootingnya dia. Ini saya masih pakai. Nah, error nih. Tadi saya udah coba lihat booting, dia tuh nggak seperti ini gitu. Nah, ini ketika dia booting malah VGA-nya seperti tidak terinstall ya, VGA onboardnya dia. Karena ini masih VGA Intel. Ya benar, ini speknya masih dual core. Teman-teman bisa lihat nih, Intel Pentium dual core di sini.
nih, Pentium dual core Insight. Oke. Ini pokoknya rilis sekitar tahun 2006 2007. Ini laptopnya udah pernah error kayak gitu. Nah, jadi kali ini saya akan laptop ini akan saya upgrade dengan menggunakan pakai SSD. Sebentar, saya ambil SSD-nya dulu. Bisa nggak sih ya kalau kita upgrade dengan SSD ini? Ini yang kemarin saya beli. Kita tuh hanya ngabisin ya, kita pasti akan keluar uang kocek. Kita akan keluar tuh ya sekitar 300 ribuan lah, nggak nyampe lah kalau saya bilang sih kan, karena emang ini nanti karena ini ada laptop ini juga udah beberapa parts yang saya upgrade, karena saya di sini buat ngasih tahu teman-teman bahwa sebenarnya kalau laptop lama tuh masih bisa dipakai SSD, dan itu akan menjadi lebih baik dan lebih cepat gitu loh. Nah, ini yang saya beli ini Midas Force ya, SSD besarannya 128. Sorry, saya nyebut merek nggak ada endorse juga sih, cuma karena juga saya masih channel baru, nggak ada apapun. Saya beli ini karena dia murah, dan sejauh ini dan selama yang saya pakai ini produknya bagus, dan dia yang paling murah produk ini buat saya ya. Tapi saya lihat sekali lagi sekarang katanya sih ada yang lebih di bawah ini, cuma saya belum pernah coba. Jadi saya cuma main aman aja karena ini untuk teman saya di kantor, biar aman. Yang udah selama saya udah sekitar setahunan lah pakai ini, beberapa parts buat teman-teman juga beli ini juga ini, dan termasuk pun buat saya sendiri saya pakai ini gitu. Sekarang saya akan membongkar dari si laptopnya ini untuk diubah ke SSD, dan teman-teman akan lihat perubahannya apakah lebih baik atau tidak. Ya, kita simak aja ya. Saya langsung video untuk bongkarnya mungkin akan saya percepat saja, dan ini akan saya shutdown kembali. Ya, ini teman-teman udah saya bongkar, saya copot nih harddisknya. Ini dulu dipakai yang 120 GB WD Scorpio ya. Kalau nggak salah ini 120 GB deh. Coba kita lihat besarannya. Gimana ya? Ya, 120 GB. Sorry, mata saya agak rabun karena saya nggak pakai kacamata sekarang. Ini 120 GB ya. Saya ganti dengan Midas Force yang 128 GB ini. Kita langsung ke pemasangannya aja. Teman-teman jangan lupa untuk setiap laptop itu pembongkaran harddisknya beda ya. Kadang ada yang semua parts ini dicopot, ada yang cuma yang di sini. Setahu saya kalau di zaman-zaman masih dulu tuh ya, laptop ini tahun 2005, 2006, ini kan tahun 2006 apa 2007 gitu rilisnya. Ya masih kayak begini, enaknya gitu loh. Kita bongkarnya tuh nggak susah. Dia di satu tempat, nggak perlu bongkar semuanya. Kalau zaman-zaman sekarang kan kebanyakan dia udah satu parts ini kita akan bongkar nih, copot. Kalau ini dia enak banget gitu, nggak repot karena dia udah diposisikan masing-masing. Kalau nggak salah di sini ini RAM nih, posisi ini dia RAM. Kita juga mau upgrade RAM pun tinggal bongkar di sini aja gitu. Dan ini kalau nggak salah slot dari WiFi-nya dia. Iya, seingat saya ini WiFi. Karena ini kecil ya, WiFi-nya itu ntar sebesar ini gitu. Jadi enak kalau untuk di zaman dulu itu sebenarnya enak gitu. Cuma sayang kalau untuk sekarang tuh kayak dipersulit gitu untuk kita bongkar gitu. Ini sekarang saya pasang di dari harddisk ini ke sini ya. Nah, dia ada extension ini nih. Ada beberapa tipe laptop yang pakai extension seperti ini. Perpanjangannya aja sih ini sebenarnya. Ini dicopot, kita pindahin ke si SSD ini. Ya, simak lanjut. Disimak aja pemasangannya ya. Saya akan mempercepatnya aja.
teman-teman, ini udah saya pasang kembali dari SSD-nya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa saya udah memasang menginstal ya, instalasi Windows 7 Ultimate ke sini gitu. Jadi kita sekarang tinggal lihat bootingnya aja, apakah dia lebih baik dan lebih cepat atau tidak. Ya, teman-teman, sekarang kita coba nyalain kembali karena udah saya pasang harddisk SSD ya, bukan harddisk ya, SSD-nya. SSD itu kepanjangan solid SATA drive. Kalau HDD itu hard disk drive kalau nggak salah. Kalau orang nyebutnya hard disk aja. Kalau HDD itu singkatannya hard disk drive. Kalau ini solid SATA drive, SSD itu solid SATA drive. Kita nyalain ya. Kita lihat bootingnya cepat atau enggak. Oh iya, yang sebelum saya bilang ini saya sudah install Windows sebelumnya 7 Ultimate ya. Harusnya dia udah deteksi langsung otomatis. Penyesuaian kayaknya sebelumnya emang udah pernah saya coba juga di sini gitu. Itu baik. Makanya saya sekarang memberitahu sama teman-teman bahwa SSD itu sangat berfungsi gitu. Oke, kita lihat booting drive-nya. Ya. Kita lihat starting Windows-nya. Dia alhamdulillah menjadi lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya, dan sudah otomatis detect dari VGA yang sudah terinstalasinya itu loh, VGA onboardnya dia ya, seperti itu. Dan tampilannya juga sudah baik. Sudah saya install beberapa aplikasi Microsoft Office, Google Chrome, Zoom, untuk keperluan katanya buat teman saya, setidaknya untuk anak sekolah atau dia ngetik kerja di rumah tuh bisa, karena harga laptop tuh murah. Jadi teman-teman kalau punya laptop lama jangan berasumsi bahwa laptop saya lemot nih, udah rusak kali ya gitu. Enggak, kalau selama masih bisa nyala, masih bisa dioperasikan walaupun lemot, pakai. Nah, saya beritahu sama teman-teman nih ya, saya cuma ganti hard disk di SSD-nya aja, kecepatannya kenceng loh. Padahal ini RAM-nya masih 1 GB. Saya beritahu sama teman-teman bahwa RAM dari laptop ini cuma 1 GB ya. Kita lihat di sini, cek. Kita buka di DXDiag-nya. Teman-teman bisa cek kecepatan RAM-nya. Teman-teman bisa lihat ini RAM-nya cuma 1 GB. Saya instalkan kembali laptopnya ini di Windows 7. Sebenarnya bisa, saya udah nyoba ini untuk pakai Windows 10 pun itu normal, cuma karena RAM-nya cuma 1 GB, loading bootnya tuh tetap cepat. Ini operasinya cuma untuk di segi seperti dia kalau dijalanin multitasking itu sangat berat gitu. Setidaknya kalau untuk pakai Windows 10 kita 2 GB lah gitu. Cuma kalau untuk masih Windows 7 ini masih ringan. Jadi kinerja dari si laptopnya ini lumayan menjadi lebih kencang gitu. Kalau Windows 10 itu kan dia banyak fiturnya yang memberatkan, terutama dalam animasinya. Nah, kalau ini menjadi dia lebih kenceng gitu loh, karena saya kembalikan dari Windows 7 tetap ke Windows 7 dari dia tipe sebelumnya itu kan Windows 7 Home Premium, yang ini sekarang saya pakai Windows 7 Ultimate. Dan padahal animasinya lebih baik kan di Ultimate, cuma tetap masih kenceng. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan dari si ini Google Chrome, terus kita jalankan multitaskingnya. Apakah dia lemot? Enggak tuh, dia bukanya tuh cepet, masih dalam taraf-taraf yang wajar kita menunggu gitu, dibandingkan yang dia sebelumnya itu dia sudah lemot sekali gitu loh. Saya pun tadi mau memberi contoh kepada teman-teman bahwa ini loh, cuma saya males nanti takutnya error atau gimana, karena saya udah pernah nyoba tes, dia tuh sempet blue screen ini. Mungkin karena udah keadaan harddisknya yang nggak memadai tuh. Saya menjalankan beberapa aplikasi pun dia masih kenceng. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa kalau laptop walaupun jadul kayak gini, ini Intel Pentium dual core loh ya. Kita lihat ya,
saya ulang kembali, Pentium dual core nih, Pentium dual core, teman-teman bisa lihat atau cek di websitenya. Compact Presario V3000 itu dual core. Kita lihat kembali spesifikasinya untuk memastikannya. Oke, Pentium dual T2370 ya. T2370 ini tipe dual core di zamannya. Oke, itu dual CPU. Buat teman-teman yang tidak mempunyai uang berlebih atau apa, sama seperti saya juga nggak ada laptop lama itu, nggak ada yang saya buang, malah saya upgrade, dan ada adik saya juga saya berikan laptop yang udah saya upgrade itu supaya jadi lebih kenceng gitu. Padahal sih kita nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli laptop baru gitu. Jadi teman-teman kalau punya laptop bekas atau dapat membeli dari second hand laptop lama tuh nggak usah takut gitu. Kalau hanya cuma untuk ngetik, browsing seperti ini, YouTube nih, saya buka YouTube atau buka yang lain, google.com, jangan salahin laptopnya lemot ya, karena emang koneksi seperti koneksi internet saya yang lemot. Google itu fine gitu, masih aman, insya Allah itu masih aman, itu masih sangat aman gitu buat teman-teman tidak membuang uang atau apa gitu, seperti itu ya. Sekian video dari saya buat teman-teman, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang saya membuat video ini untuk teman-teman juga banyak yang request bahwa laptop mereka lemot, kendala di lemot ya, karena emang program sekarang itu sangat berat dibandingkan program zaman dulu masih bisa dipakai harddisk. Sekarang lebih baik kita pindah alih ke SSD, solid state drive. Ingat, SSD itu SATA 3. Selama slot ini masih mendukung SATA, it's okay, itu nggak masalah. Yang penting slot dari si drive-nya ini dia mendukung SATA, dan ini pun masih bisa di-upgrade harddisknya, ditambahkan satu harddisk lagi dengan kita mengubah dari si CD-ROM ini menjadi harddisk. Gimana caranya nanti next time aja dari video saya untuk gimana cara membuat CD-ROM menjadi tempat harddisk ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan buat teman-teman, dan jika ada kesalahan dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Saya hanya manusia, pasti saya tempatnya salah, dan jika emang dari video saya ini ada yang juga banyak salah kaprah atau ini hanya pendapat saya buat saya, karena saya selama ini mengupgrade seperti ini. Jadi ya jika ada pendapat lain ya silakan berikan pendapat lain dan masukan buat saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita ketemu kembali di video selanjutnya.